Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Kamu tahu nggak sih pengertian dari variabel penelitian? Nah, variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sebagai objek dari sebuah pengamatan atau penelitian yang nantinya akan diobservasi atau diukur oleh seseorang. Sedangkan, menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Selanjutnya, menurut Suharsimi Arikunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Hingga dapat kita simpulkan dari beberapa ahli tersebut, variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sekarang kita beralih ke karakteristik variabel penelitian. Nah, dalam karakteristik ini ada 3 hal yang perlu dipahami ya. Yang pertama itu, di dalam penelitian variabel harus memiliki nilai yang sangat bervariasi. Yang kedua, variabel tersebut digunakan untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam satu populasi. Yang ketiga adalah di dalam sebuah penelitian variabelnya harus bisa diukur. Itu guys, karakteristiknya yang harus kalian ketahui. Sekarang kita beralih ke macam-macam variabel penelitian. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini ada variabel dinamik dan variabel statis. Yang dinamik ini adalah variabel yang dapat diubah baik berdasarkan keadaan ataupun karakteristiknya. Contohnya itu kinerja pegawai, motivasi belajar, prestasi belajar, dan jumlah jam belajar, dan banyak lagi. Kemudian yang statik variabel ini adalah sebuah variabel yang bersifat tetap serta tidak dapat mengalami perubahan baik dari segi keberadaan ataupun karakteristiknya. Contohnya seperti jenis pekerjaan, tempat tinggal, jenis status, jenis kelamin, jenis status sosial itu. Kemudian berdasarkan hubungan antar variabel. Yang pertama independent variabel. Independent variabel ini adalah variabel yang sangat memengaruhi ataupun diasumsikan sebagai penyebab dari terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Contohnya itu pengaruh sholat Jumat bagi ketampanan pria. Berarti variabel bebasnya itu sholat Jumat. Sebab sholat Jumat itu kan variabel yang akan diliti. Apakah benar hal itu dapat mempengaruhi ketampanan pria atau tidak. Kemudian dependent variable. Variabel ini atau variabel ini maksudnya adalah variabel yang diasumsikan sebagai suatu akibat dari adanya variabel bebas. Biasanya itu kita masuk dengan variabel terikat. Contohnya itu komitmen kerja sangat mempengaruhi produktivitas dari kinerja karyawannya. Berarti variabel terikatnya itu produktivitas. Nah, komitmen kerjanya itu variabel bebasnya. Contoh lainnya adalah pemberian tugas sangat memengaruhi hasil belajar siswa. Berarti variabel terikatnya hasil belajar. Nah, yang variabel bebasnya pemberian tugas. Kemudian kontrol variabel. Variabel ini adalah variabel yang dibatasi serta dapat dikendalikan pengaruhnya agar tidak menimbulkan pengaruh yang besar terhadap objek yang diteliti. Contohnya pengaruh dari perubahan metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa. Dengan adanya penetapan dari variabel kontrol, maka dampak besarnya adalah pengaruh dari perubahan metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa dapat diketahui lebih pasti. Kemudian berdasarkan urgensi pembakuan instrumen. Ini yang pertama ada faktual variabel. Faktual variabel ini adalah sebuah variabel yang
terdapat di dalam fakta-fakta. Contohnya itu seperti agama, jenis kelamin, pendidikan, usia, asal sekolah, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada konseptual variabel. Ini adalah sebuah variabel yang tidak dilihat berdasarkan dengan fakta, namun tersembunyi di dalam sebuah konsep datanya. Contohnya seperti motivasi belajar, minat, kecerdasan, bakat, konsep diri, dan banyak lagi. Kemudian berdasarkan tipe skala pengukuran. Dan berdasarkan ini ada nominal variabel. Nominal variabel adalah variabel yang digunakan untuk menunjukkan label atau tanda yang hanya akan dipakai untuk membedakan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya itu jenis sekolah, jenis kelamin, pengelompokan wilayah, agama, dan lain sebagainya. Kemudian ordinal variabel. Ini maksudnya sebuah variabel yang di dalamnya memiliki variasi dari segi perbedaan, tingkat, dan urutan. Contohnya adalah di dalam kejujuran itu di mana terdapat selisih yang menggambarkan sebuah jarak prestasi juara seperti dari 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kemudian interval variabel. Ini adalah variabel yang skala pengukurannya dapat dibedakan bertingkat serta memiliki jarak yang sama dengan satuan hasil pengukurannya. Contohnya itu seperti hasil belajar siswa yang diberikan dengan nilai angka gitu ya. Contohnya angka 4, 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Kemudian rasio variabel. Rasio variabel ini sebuah variabel yang memiliki hasil yang dapat dibedakan, diurutkan, adanya persamaan jarak perbedaan, dan juga dapat dibandingkan. Contohnya tinggi badan. Seseorang kan memiliki badan 150 cm dan dinyatakan setengah dari seseorang yang memiliki 300 cm. Kemudian berdasarkan penampilan waktu pengukuran. Ini ada beberapa macam. Yang pertama, maksimum variabel. Ini sebuah variabel yang pada saat pengumpulan datanya, secara responden didorong untuk menunjukkan sebuah penampilan secara maksimal. Contohnya seperti kreativitas seni, bakat, prestasi belajar. Kemudian tipikal variabel. Tipikal variabel ini adalah sebuah variabel yang digunakan sebagai proses pengumpulan datanya tidak terdapat dorongan, sehingga respondennya itu dalam melakukannya itu tidak maksimal. Contohnya seperti minat terhadap sesuatu, kepribadian seseorang, sikap yang ditunjukkan terhadap pelajaran tertentu. Itu guys, macam-macam dari variabel penelitian. Sekarang kita beralih ke kegunaan dan kriteria variabel penelitian. Yang pertama itu kegunaan variabel yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengelolaan data. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis penelitian. Kemudian variabel penelitian yang baik itu bagaimana sih? Yaitu yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian, yang ketiga, dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis penelitian. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih telah menonton.